Sadis seorang wanita yang diduga sebagai pekerja penyedia layanan seksual secara daring tewas mengenaskan di sebuah indekos, Desa Nagra, Kecamatan Gunung Putri, Kabupaten Bogor, Jawa Barat pada Senin 2 Desember dini hari. Diduga wanita itu tewas dibunuh oleh seorang pria yang merupakan pelanggannya sendiri. Inilah rekaman video amatir warga saat memperlihatkan seorang pria yang merupakan terduga pelaku pembunuhan wanita penyedia layanan seksual secara daring dihajar warga saat berhasil ditangkap di sebuah indekos di Jalan Raya Transyogi, Desa Nagra, Kecamatan Gunung Putri, Kabupaten Bogor, Jawa Barat pada Senin 2 Desember dini hari. Arif, pria 19 tahun itu sempat diseret kembali warga ke dalam kamar kos. Awalnya warga sekitar sempat geger usai mendengar suara gaduh dari kamar indekos kamar F11. Ketika dihampiri terlihat seorang wanita berinisial RR 24 tahun, tewas mengenaskan akibat luka sayatan pada bagian leher. Kejadian itu berawal saat pelaku memesan seorang wanita pegawai seks komersial lewat layanan secara daring. Diduga pelaku membunuh wanita tersebut akibat sakit hati kepada RR. Lantaran saat memesan yang pertama ada komunikasi yang tidak baik dari korban terhadap pelaku langsung membunuh korban pada bagian leher dengan cutter. Meski berhasil ditangkap warga, pelaku sempat kabur melarikan diri. Tim Reskrim Polsek Gunung Putri dan tim Resmo Polres Bogor langsung mengejar pelaku, dan kurang dari 1 kali 24 jam, pelaku berhasil ditangkap di rumahnya di Kampung Cibeber, Desa Cikehuripan, Kecamatan Kelapa Nunggal, Kabupaten Bogor. Jadi kan ceritanya kan jam 2 kan, kayak ada suara berantem kan. Terus saya keluar, kirain tuh berantem biasa. Ternyata pas saya keluar itu cowok korbannya udah teriak-teriak minta tolong, katanya ceweknya dibunuh gitu, ditusuk pakai pisau. Nah di situ pelakunya udah dipukulin tuh di depan. Terus pas saya ngeliat ceweknya udah terdampar gitu berdarah. Itu lukanya di bagian apa sih, Mbak? Leher, katanya nembus ke belakang. Itu si terduga pelaku berapa orang kira-kira? Satu doang. Satu orang. Siapanya itu, Mbak? Itu pelakunya. Nah, pelakunya itu siapanya? Siapanya korban? Saya nggak tahu deh. Temannya atau gimana? Kayaknya bukan deh. Bukan. Dengar-dengar apa dia cemburu apa gimana bisa? Katanya gara-gara open BO ya. Open Katanya BO, sih gitu. Iya, terus? Ya terus. Cemburu apa gimana? Dia udah open apa gimana? Nggak tahu, mungkin gara-gara masalah bayaran apa gimana. Saya nggak tahu, dia kurang jelas juga orang. Saya Tapi kan tahu nanya. Pak, orang itu orang mana? Nggak tahu, saya nggak kenal juga sih sama yang samping, soalnya baru. Itu yang teriak-teriak cowoknya itu berarti pelakunya ya? Minta tolong, kakak tambah tadi yang teriak-teriak cowoknya Ada nih. teman nggak? Ada teman yang? Ada temannya nggak? Ada temannya nggak? Teman pelakunya? Ah. Nggak ada, dia sendiri doang. Oh sendiri. Iya sendiri doang. Sempat digebukin sama warga sini Iya atau sempat kan, pukulinnya di depan situ. Oh sama warga sini? Iya, rame kok pada keluar. Oh tapi pelaku kabur nggak sih, Mbak? Katanya kabur, kan padahal udah kan pas jam 2, jam 3 itu udah ditaruh di depan pos ya. Terus pas saya nanya polisinya katanya udah kabur. Oh gitu. Itu namanya siapa? korban namanya siapa, tahu nggak? Nggak kenal juga sih, kan Oh, saya di kenal. sini belum. Warga mananya nggak tahu? Enggak. Bahwa awalnya hari Senin tanggal 2 Desember sekitar pukul jam 2 lebih 5 menit di Kos Sinelayan kamar F11 Kampung Nagrek RT 3 RW 3 Desa Nagrek Kecamatan Gunung Putri di kosan berkamar 2. Jadi kosnya ini seperti model apartemen, ada lorongnya, berikut ada kamar 2 di dalamnya, di depan dan belakang. Saksinya sendiri adalah yang bernama Muhammad Hilman, rival Yogi, berkumpul di kamar belakang, dan korban bernama almarhumah Risma Rohani. Kemudian datang seorang laki-laki tidak dikenal. Laki-laki itu merupakan pelanggan dari aplikasi micet. Kemudian laki-laki tersebut masuk ke kamar F11 yang dimana korban sudah berada di dalam kamar depan. Sekitar pukul jam 2 lebih 20 menit terjadi suara gaduh di depan kamar. Kemudian saksi Muhammad Hilman, rival, dan Yogi yang berada di kamar sebelahnya segera menuju kamar depan, kamar sebelahnya itu bersama para saksi, kemudian membuka pintu dengan cara didobrak dan melihat korban ini sudah berceceran darah dan dalam kondisi yang kejang-kejang. Sementara itu atas perbuatannya, pelaku dijerat pasal 338 atau pasal 340 KUHP dengan ancaman 20 tahun penjara atau seumur hidup.
Dani Subagja melaporkan dari Kabupaten Bogor, Jawa Barat.